Ketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti Anda lihat di layar, orang-orang yang kasus terdampak COVID-19 melampaui. Many months later. Nah, akhir tahun waktunya lapor SPT. Oh iya, aku ada sumbangan tahun ini. Ini mesti dijadiin biaya nggak sih? Karena termasuk sumbangan kan? Tapi bentar. Sumbangan untuk COVID-19 termasuk sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional atau enggak ya? COVID-19 itu termasuk bencana nasional atau enggak? Hayo, kamu penasaran ya sumbangan untuk COVID-19 bisa jadi deductible expense atau enggak? Sampai sekarang masih banyak orang yang berpikir bahwa setiap sumbangan untuk suatu bencana pasti bisa jadi pengurang pajak. Padahal tidak semua bencana itu ditetapkan sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, alasan mengapa saya mengangkat topik ini agar kalian bisa lebih mengerti terkait apa itu biaya sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, apa saja yang termasuk dalam bencana nasional, mekanismenya, dasar hukumnya, dan contoh nyata penerapannya di Indonesia. Biar kalian tidak salah paham lagi. Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, saya akan jelasin terlebih dahulu terkait konsep deductible expense. Dalam buku Victor Turoni berjudul Tax Law Design and Drafting, dijelaskan bahwa deductions adalah elemen dalam penentuan penghasilan kena pajak. Pengurangan diberikan untuk biaya yang benar-benar dikeluarkan guna memperoleh penghasilan. Selain itu, ada juga pengurangan untuk capital allowance seperti penyusutan dan amortisasi, serta insentif pajak seperti sumbangan dan dana pensiun. Di Indonesia, penerapan deductible expense diatur di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH. Dan terkait sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, itu ditulis di huruf I. Ketentuannya dijelaskan lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Yuk kita bedah satu-satu pasalnya. Pasal 1 menjelaskan bahwa dalam hal sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga yang telah mendapatkan izin. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa ada 3 kata kunci: bencana nasional, badan penanggulangan bencana, dan jumlah tertentu. Pertama, bencana nasional. Definisi bencana nasional sendiri dapat ditemukan di penjelasan pasal 1 PP nomor 93 tahun 2010. Yang dimaksud bencana nasional adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, bisa karena faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia yang menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis. Dan yang paling penting, bencana nasional ini harus ditetapkan oleh pemerintah pusat dan harus ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi, apakah COVID-19 termasuk bencana nasional? Jawabannya, iya. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Selain dari Kepres, hal ini juga dapat diketahui sendiri dari definisi di PP, sebab epidemi dan wabah penyakit termasuk kategori bencana non-alam dengan kriteria akibat seperti menimbulkan korban jiwa manusia. Selain COVID-19, bencana nasional yang telah ditetapkan pemerintah adalah pertama, gempa bumi dan tsunami Flores 1992 dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Namun di video ini saya akan lebih menjelaskan terkait ketentuan untuk bencana nasional COVID-19. 2. Badan Penanggulangan Bencana. Penjelasan terkait definisi ini juga diatur lebih lanjut di penjelasan pasal 1 PP nomor 93 tahun 2010. Yang dimaksud dengan Badan Penanggulangan Bencana adalah badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan, dan atau mengelola sumbangan yang berkaitan dengan bencana nasional.
Nah, untuk kasus COVID-19, Badan Penanggulangan Bencananya yang berwenang telah diatur oleh pemerintah dan dituangkan di pasal 4 ayat 1 PP nomor 29 tahun 2020. Jadi, penyelenggara pengumpulan sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia meliputi pertama, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kedua, BPPD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ketiga, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, keempat, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau kelima, lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan. Tiga, jumlah tertentu. Di penjelasan pasal 1, dijelaskan bahwa pengeluaran untuk sumbangan yang dapat dikurangkan dibatasi sampai jumlah maksimum tertentu. Nah, ini mengacu ke pasal 3 PP nomor 93 tahun 2010. Pasal 3 menjelaskan bahwa besarnya nilai sumbangan yang dapat dikurangkan dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ketentuan-ketentuannya. Pasal 2 PP nomor 93 tahun 2010 mengatur terkait syarat sumbangan bisa dikurangkan, yakni A. WP punya penghasilan neto fiskal di SPT tahun pajak sebelumnya, B. Pemberian sumbangan tidak menyebabkan rugi, C. Ada bukti yang sah, dan D. Lembaga penerima sumbangan memiliki NPWP. Pasal 4 PP nomor 93 tahun 2010 menjelaskan bahwa sumbangan tidak dapat dikurangkan apabila sumbangan diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi kalau kalian ingin lebih tahu terkait hubungan istimewa, dijelaskan lebih lanjut di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Pasal 5 ayat 1 PP nomor 93 tahun 2010 mengatur bahwa sumbangan dapat diberikan dalam bentuk uang dan atau barang. Dan untuk nilai sumbangan untuk barang diatur lebih lanjut lagi di pasal 6 ayat 1 PP nomor 93 tahun 2010. Oke, agar kalian bisa lebih mengerti, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Diketahui pada tahun 2020, Chelsea menyumbangkan uang sebesar 10 juta untuk penanggulangan COVID-19 ke BNPB. Berdasarkan SPT PPH Chelsea pada tahun 2019, penghasilan neto fiskalnya adalah 150 juta. Chelsea tidak memiliki hubungan istimewa dengan pihak penerima sumbangan. Apakah sumbangan ini bisa dijadikan biaya? Dan kalau iya, hitunglah biaya yang dapat dikurangkan Chelsea. Oke, jadi pertama, kita harus mengidentifikasi apakah kasus ini bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto atau enggak. Jadi, kita ketahui bahwa pertama, sumbangan adalah untuk COVID-19 yang kita sudah tahu bahwa termasuk bencana nasional. Yang kedua, disumbangkan ke BNPB yang merupakan Badan Penanggulangan Bencana yang telah diatur di pasal 4 ayat 1 PP nomor 29 tahun 2020. Dan yang ketiga, Chelsea juga tidak memiliki hubungan istimewa dengan pihak penerima sumbangan. Jadi, untuk pertanyaan pertama, jawabannya iya, sumbangan Chelsea bisa dijadikan biaya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mari kita hitung biaya yang dapat dikurangkan. Seperti yang telah dijelaskan di pasal 3 PP nomor 93 tahun 2010, nilai sumbangan hanya bisa dikurangkan tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Dari soal, kita ketahui bahwa penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya adalah 150 juta. Jadi, yang dapat dikurangkan adalah 5% dari 150 juta, yakni 7,5 juta. Jadi, walaupun biaya yang sesungguhnya dikeluarkan adalah 10 juta, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tahun pajak 2020 hanya sebesar 7,5 juta. Jadi, that's all untuk ketentuan terkait biaya sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, khususnya terkait COVID-19. Kamu bisa lihat kan bahwa sumbangan itu tidak hanya sebagai aksi peduli kita, tapi juga punya ketentuan pajak yang perlu dipahami. Dan kalau kamu tahu aturannya, kamu bisa lapor SPT dengan benar dan manfaatkan hak kamu sebagai wajib pajak. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Dadah.